Halo saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Hari ini, Role kembali bertanya kepada Lek Narto. Kali ini pertanyaannya tentang persinahan dan kesetiaan. Bagaimana Lek Narto menjawab dan bagaimana permenungan dari Lek Narto mengenai hal tersebut? Kita ikuti setelah pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya, harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela, menerangi ruang tamu rumah Lek Narto dengan cahaya yang hangat. Lek Narto, Yu Sugeng, dan Dole sedang menikmati sarapan sederhana mereka. Setelah membaca Alkitab, Dole mengajukan pertanyaan baru yang mengarah pada ajaran Yesus tentang kesetiaan dan integritas. "Pak, Bu, aku membaca bahwa Yesus berkata tentang jangan berzinah dan pentingnya menjaga kesucian hati. Bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari?" Lek Narto mengangguk, mengerti betapa pentingnya pertanyaan Dole. "Lek," Yesus berkata, "kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kesucian tidak hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang niat hati kita. Yu Sugeng dengan kebijaksanaannya menambahkan, Yesus mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap murni. Dia juga berbicara tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dan menghormati komitmen kita satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus selalu menjaga integritas dan kesetiaan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kesetiaan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan. Boleh merenung sejenak, kemudian bertanya, "Pak, apakah Bapak punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh tentang bagaimana menerapkan ajaran ini?" Lek Narto tersenyum, mengingat sebuah momen penting dalam hidupnya. Lalu menjawab, "Ada saat ketika Bapak bekerja jauh dari rumah di kota besar. Di sana, godaan untuk berbuat tidak setia sangat besar. Namun, Bapak selalu mengingat komitmen Bapak kepada ibumu dan ajaran Yesus tentang kesetiaan. Setiap kali godaan datang, Bapak berdoa,
dan memohon kekuatan dari Allah untuk menjaga hati Bapak tetap murni dan setia. Yusukem menambahkan, kami berdua selalu berkomunikasi dan saling mendukung, meskipun jarak memisahkan kami. Kesetiaan dan integritas dalam hubungan kami adalah hasil dari doa dan komitmen kami kepada satu sama lain dan kepada Allah. Leonardo melanjutkan, Yesus juga berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ini adalah perumpamaan yang kuat tentang pentingnya mengambil tindakan tegas untuk menjaga kesucian hati kita. Dalam konteks ini, Bapak selalu berhati-hati dengan apa yang Bapak lihat dan pikirkan, menghindari situasi yang bisa menjerumuskan ke dalam godaan. Dole mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi oleh keteguhan hati orang tuanya, lalu berkata, aku mengerti sekarang Pak, Bu. Kesetiaan dan integritas adalah tentang menjaga hati dan pikiran kita tetap murni, serta berkomitmen untuk selalu setia kepada Allah dan orang-orang yang kita kasihi. Leonardo merangkul Dole dengan bangga, lalu berucap, benar sekali, Le. Dalam setiap langkah hidup kita harus selalu berusaha menjaga kesucian hati dan integritas. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah dan kepada sesama. Yusukem menambahkan dengan senyum lembut, hidup ini penuh dengan godaan dan tantangan, Le. Tetapi dengan doa, komitmen, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa menjaga kesetiaan dan integritas kita. Marilah kita selalu hidup dengan hati yang murni dan setia, mengikuti ajaran Yesus dengan sepenuh hati. Pagi itu, di bawah sinar matahari yang hangat, keluarga Leonardo merasakan kehadiran kasih Allah yang memenuhi hati mereka. Mereka memahami bahwa dengan menjaga hati dan pikiran tetap murni, serta berkomitmen pada kesetiaan dan integritas, mereka bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran Yesus dan membawa berkat dalam hubungan mereka. Nah, saudara-saudaraku, demikian tadi percakapan keluarga Leonardo. Dari percakapan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya menjaga kesucian hati dan kesetiaan dalam hubungan. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa integritas bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang niat dan pikiran kita. Melalui pengalaman hidup Leonardo, kita belajar bahwa dengan doa, komitmen, dan usaha yang sungguh-sungguh, kita bisa menjaga hati dan pikiran kita tetap murni, serta berkomitmen untuk selalu setia kepada Allah dan orang-orang yang kita kasihi. Marilah kita selalu hidup dengan hati yang murni dan setia, mengikuti ajaran Yesus dengan sepenuh hati, dan membawa berkat dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan berkah dalam.